Welcome to Robiana Family, channel yang akan membahas seputar family vlog, tempat wisata, tempat camping, hotel, villa, maupun rekomendasi kuliner yang bisa dijadikan referensi untuk liburan bareng keluarga. Assalamualaikum, hai, balik lagi di channel Robiana Family. Sesuai judulnya ya, 2 hari 1 malam di Jogja, ngapain aja dan kemana aja? Yuk ikutin terus perjalanan kita. Jadi kali ini kita mau traveling ke Yogyakarta. Kita mau staycation di salah satu villa yang ada di sana. Nah, yang spesial di trip kita kali ini, kita berangkat gak cuma keluarga kecil kita aja, tapi kita juga ajak tim kita buat healing sejenak ya. Wah, tim apa nih? Jadi sebenarnya kita tuh punya brand pakaian ya, namanya Philos. Bisa dikepoin di Shopee sama TikToknya ya. Dan jangan lupa follow juga. Tim kita ini para gadis-gadis ya, mereka itu admin sekaligus host live-nya di Philos. By the way, kita berangkat dari Purwakarta jam 5 pagi dan sampai Jogja tuh sekitar jam 12 siang. Dan tempat pertama yang mau kita datengin yaitu Gudeg Sagan. Sebenarnya banyak tempat makan gudeg yang terkenal di Yogyakarta, tapi kita pilih Gudeg Sagan karena katanya di sini tuh makanannya nggak yang dominan manis. Karena kebetulan kita semuanya ini lidah Sunda ya. Nah, ini menunya kita pesen yang isinya krecek, gudeg, sama ayam kampung. Untuk rasanya enak ya, dan emang bener ini nggak yang dominan manis, ada rasa gurih sama pedesnya juga. Selesai makan, kita lanjut perjalanan ke villanya. Jarak dari Gudeg Sagan tadi kurang lebih 15 menit, dan akses jalan ke villanya juga ini gampang. Villanya tuh lokasinya ada di pinggir jalan. Nah, ini kita udah mau sampai, villanya ada di sebelah kanan. Ini dari luar kelihatannya emang kecil ya, tapi ke dalamnya tuh ada beberapa tipe kamar dan kita udah booking sebelumnya di tiket.com. Rate satu kamarnya 900 ribuan aja. Ini jalan menuju kamarnya tuh cantik ya, ala-ala villa di Bali. Gak perlu jauh-jauh ke Bali ya, sekarang banyak banget villa yang vibes-nya udah kayak di Bali. Kita booking 2 kamar, kamar nomor 1 sama kamar nomor 2. Ini kita bookingnya yang tipe 2 queen bed with private pool. Nah, begitu buka pintu langsung ada kolam renang atau private pool yang ukurannya cukup luas ya. Terus banyak pohon-pohon juga jadi asri. Ini ukuran kamarnya luas dengan 2 queen bed, cukup untuk 4 orang ya. Kebetulan tim kita juga ada 4 orang ciwi-ciwi. Interior kamarnya juga cakep, simple, dengan sedikit sentuhan bohemian. Terus kamar mandinya juga ukurannya luas. Ini yang bikin villanya bener-bener proper ya, kamar mandi aja sampai dikasih hiasan dekorasi gitu. Ada amenity sabun, sampo, pasta gigi, dan sikat gigi juga. Nah, di sudut dekat kamar mandi ada handuk, alat sholat, slipper, sama ada mini kulkas. Terus dapat komplementari 4 air mineral, kopi, gula, dan teh. Dan udah ada smart TV juga.
Siang-siang cuaca panas, rasanya pengen nyebur berenang ya. Tapi kita tahan dulu, kita istirahat dulu, karena nanti sore kita mau lanjut ke destinasi berikutnya. Nah, ini sorenya kita ke Museum Sene Budoyo buat foto pakai baju adat atau baju ciri khasnya Yogyakarta ya. Di Jogja tuh memang banyak jasa foto gitu ya. Dan kebetulan ini kita pakai jasanya FH Potret. Lokasi fotonya tuh di halaman Museum Sene Budoyo, di dalam museumnya sama di pinggir jalan dekat titik 0 km. Selesai foto kita langsung jalan ke Malioboro. Kayaknya belum afdol ya kalau ke Jogja nggak mampir ke Malioboro. Ini memang jadwal kita padat banget. Kita udah bikin rundown acara sebelumnya. Karena waktu kita di sini terbatas, cuma 2 hari 1 malam aja. Dan kita pengen nyobain rekomendasi tempat-tempat yang ada di Jogja. Jadi kita bener-bener maksimalin waktu gitu ya. Sebelum ke Malioboro, kita mau mampir dulu ke pusat oleh-oleh karena jalannya ini searah ya. Kita mau beli bakpia. Ini kita udah ada di Bakpia Patok 25, salah satu bakpia yang terkenal di Yogyakarta. Dan di sini tuh ada testernya ya. Kita bisa cobain mau beli rasa apa. Terus abis ke Bakpia Patok, kita juga mampir ke Bakpia Juara 1. Ini tempatnya tuh deketan. Nah, kalau di Bakpia Juara 1 ini variannya lebih banyak, terus packagingnya juga lucu-lucu ya. Ini buat oleh-oleh, bagus gitu ya. Kalau untuk rasa semuanya enak, tergantung selera masing-masing aja. Kalau Bakpia Patok itu dia teksturnya lebih ke basah, tapi kalau Bakpia Juara 1 ini tekstur bakpianya lebih ke kering. Dan setiap transaksi di sini tuh dikasih kupon undian gitu. Ini Pak Su lagi tulis data ya, siapa tahu gitu iseng-iseng berhadiah kita bisa dapat hadiah umroh ya, amin. Terus selain bakpia di sini juga ada jenis makanan atau oleh-oleh lain khas Jogja. Harganya juga terjangkau ya, murah-murah, ini patut dicobain. Terus ini kita udah ada di Malioboro, tempatnya tuh nggak jauh dari pusat oleh-oleh tadi. Suasana di sini rame ya, apalagi ini lagi weekend. Karena kita bawa anak-anak kecil, jadi kita putusin buat naik andong aja buat keliling Malioboro-nya. Karena kalau anak kecil itu nggak bisa lama-lama jalan kaki ya. Harga sewa andongnya 150.000 dan kita dibawa muter-muter Malioboro sama Pak Kusirnya. Terus juga diceritain tempat-tempat yang ada di Jogja juga. Tadinya kita mau makan malam di bakmi pelet, tapi kata Pak Kusirnya di bakmi pelet tuh biasanya ramai banget sampai waiting list berjam-jam. Jadi kita mikir-mikir juga ya mau ke sana karena ini udah kemalaman, anak-anak udah mulai pada ngantuk. Jadinya kita ganjal perut dulu aja, mau beli lumpia Samijaya. Lumpia Samijaya ini lokasinya ada di Malioboro ya. Nah, kalau buat makan malamnya kita pesen bakmi di ojek online biar nggak lama antri karena ini anak-anak udah pada tidur juga. Jadi kita makannya di villa aja.
Ini suasana villanya di malam hari ya, penerangannya bagus, terang, banyak lampu jadi menambah kesan sahdunya. Di Villa Gamaya tuh nggak dapet sarapan, jadi paginya kita keluar cari sarapan. Dan sebelumnya kita udah searching tempat rekomendasi sarapan yang ada di Yogyakarta. Salah satunya itu Pawon Mbah Gito. Ini di depan ada petugas, kita reservasi dulu buat berapa orang, terus kita diarahin masuk. Dan konsep di sini tuh prasmanan ya, kita bebas pilih menu apa aja yang mau kita ambil, dan pilihan menunya tuh banyak banget. Ini kita sampai bingung, semuanya kelihatan enak-enak dan tentunya ciri khas Jogja. Setelah pilih menu, kita ke kasir, nanti sama kasir dihitungin harganya, tapi bayarnya itu nanti pas udah selesai makannya. Suasana di sini tuh tenang banget, adem, terus kursinya juga masih pakai kursi-kursi zaman dulu. Dan di sini juga ada view sawahnya ya, hijau-hijau, seger. Area restonya tuh luas. Di sini ada musola, terus ada mini zoo apa ya ini? Bukan sih, sebenarnya kayak tempat binatang aja sedikit. Ini ada kolam ikan, sama ada angsa, terus ada burung-burung. Kalau buat anak kecil ini happy sih liatnya. Nah, kita udah selesai sarapan, udah puas keliling lihat-lihat area restonya juga. Sekarang waktunya kita pulang. Oh ya, kalau para gadis sih katanya mereka mau main dulu ke Taman Sari. Jadi kita berpisah ya. Ini kita balik ke villa, tapi kalau mereka mau main dulu. Hari kedua kita baru sempat berenang. Sebenarnya dari kemarin anak-anak udah pengen berenang ya, tapi waktunya belum memungkinkan karena kemarin kita harus pergi-pergi dulu ya. Jadi berenangnya ini baru sempat sekarang. Dan kolam renangnya tuh bukan kolam yang ala-ala aja gitu ya, yang ukurannya kecil, tapi kolamnya tuh bisa buat berenang gitu, enak. Habis puas berenang, terus kita siap-siap dulu ya, karena ini udah siang, waktunya buat check out. Kita check out jam 12 siang, tapi sebelum pulang kita mau makan siang dulu di sini ya. Mumpung di Jogja, kita mau makan makanan otentik sana. Jadi kita mau mampir dulu ke Sate Ratu. Berhubung parkir di restonya penuh, jadi kita diarahin buat parkir di seberangnya di ruko-ruko gitu. Karena ini lagi jamnya makan siang ya, ramai juga yang makan di Sate Ratu. Nah, begitu kita datang, kita langsung disambut sama pramusaji. Ini kita lagi ditanya-tanya dulu buat makan berapa orang. Dan pramusaji di sini tuh banyak ya. Mereka ada tugasnya masing-masing. Jadi pelayanannya tuh cepet dan terkoordinir dengan baik.
Terus kita disuruh pilih minumannya dulu. Nah, minumannya tuh pilihnya di sini. Abis pilih minuman, kita diajak sama pramusaji yang lain buat pilih tempat duduknya mau di mana. Area restonya cukup luas ya, masih ada ke belakang lagi ternyata, dan kita mau duduk di area belakang yang dekat sama sawah biar adem. Oh iya, cara pemesanan makanan di sini tuh udah modern ya. Kita pesennya tuh pakai kode QR, nanti di situ ada menu-menunya. Terus ada total yang harus kita bayar juga. Kita bisa langsung bayar di situ ya, jadi nggak perlu antri ke kasir. Ini memudahkan sih, jadi lebih cepet. Dan sate ratu ini tuh unik ya, dia tuh tipe sate yang nggak pakai bumbu kacang atau bumbu kecap. Untuk satenya sendiri itu udah ada rasanya, manis, asin, pedes gitu, enak. Yummy. Tapi di menu juga ada tersedia kuah kaldu gitu. Oke guys, segitu dulu video kita kali ini. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.